Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya, Gomez, Rafa, Andre. Nah, jadi bisa kita akan mulaikan untuk pertemuan hari ini ya. Jadi teman-teman silakan bisa disiapkan juga nanti untuk VS Code-nya ya, karena kita akan masuk ke materi yang selanjutnya nih ya. Jadi pertemuan di minggu lalu kita kan ingat buat aplikasi catatan cerdas itu ya. Nah, untuk hari ini kita akan mulai belajar lagi ya. Jadi bisa disiapkan dulu. Silakan dibuka LMS-nya dulu ya. Jadi nanti Kak Fit akan coba siapkan share screen-nya. Boleh lihat di sini yuk, murid-murid Kak Fit, kita akan mulai belajar ya. Jadi kita akan belajar tentang catatan cerdas. Nah, di sini ini materi lanjutan ya dari pertemuan minggu lalu. Masih ingat kita akan buat sebuah aplikasi notes ya. Jadi kemarin tuh terakhir sampai kita bisa membuat tombol save note ya dan juga save tag. Nah, masih ingat nih ya. Jadi coba Kak Fit lihatkan dulu nih di sini. Oke, ini tampilan yang sudah kita buat di pertemuan minggu lalu. Nama aplikasinya Smart Notes ya. Jadi di kotak ini adalah untuk kita lakukan penambahan catatan ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada when I was younger. Nah, di sini bisa kita isi teks apapun itu ya bentukannya. Dan juga di sebelah kanan kita sudah buat sebuah satu bagian kotak namanya list of notes ya. Jadi ada kayak seperti judul ya. Nah, di sini ada seperti judul. Ada welcome dan astronauts ya. Nah, bisa kita beri nama. Kemudian di bawahnya ada tiga tombol. Nah, ini kemarin juga sudah kita buat. Ya, ada tombol create, delete, dan save ya. Nah, create ini untuk buat yang baru, delete untuk hapus, dan save untuk simpan notes-nya ya, catatannya. Nah, ya. Kemudian di bawahnya ada list of text. Teks ini maksudnya kayak kategori ya. Jadi kategori catatan ini masuk ke bagian apa nih? Nah, ini ada busy list dan juga astronauts. Nah, atau kita mau buat tambahan sebuah tag baru ya. Nih, add to note. Ibaratkan kita udah punya tag, kita tambahkan. Ada add, ada unpin ya. Jadi unpin ini ibaratkan kita melepas sebuah tagnya ya di dalam sebuah notes. Nah, jadi kategorinya kita lepas catatannya. Nah, jadi kita punya 6 tombol sebenarnya. Nah, ini kita akan coba fungsikan. Nah, pastikan nanti di sebelum kita akan demonstrasikan untuk pembuatan hari ini, ya, sebuah logik-logiknya, kita akan cek dulu dan pastikan sudah buat nih tombol-tombolnya ya, sudah berhasil dijalankan. Karena nanti kita akan tinggal tambahkan logiknya saja. Kalau untuk create, untuk delete, dan untuk save ya. Nah, jadi ini beda-beda.
Kemudian nanti tambahan lagi, kemarin sempat Kafit ajarkan untuk penggunaan .json ya, masih ingat nggak? Kemarin kan belajar tentang JSON ya. Kemarin ingat kita belajar tentang JSON, sebuah file JSON. Ada yang masih ingat nggak? JSON itu bentukannya seperti apa? Dari Gomez mungkin. Masih ingat nggak ada Gomez? Kalau dari yang lain, ada yang tahu? Ada yang masih ingat file JSON? File JSON itu bentukannya seperti apa? Seperti bentukan data ya. Gini, teman-teman ya. Nah, ada bracketnya ya. Ada bracket, di sini ada key-nya, key dan value ya. Nah, di sini ada key dan value. Oke? Ada key dan value. Key ini ibaratkan nama variabelnya, dan ini value-nya. Ya. Ini key, ini value. Ya. JSON itu bentuknya seperti ini. Nah, nanti smart nodes kita itu kita akan buat menjadi file JSON. Jadi file JSON itu bentukannya isinya adalah bracket seperti ini. Ini kurung apa namanya? Akurawal, betul Gomes ya. Ini adalah kurung akurawal. Nah, sebutannya adalah bracket ya. Bracket. Jadi kalau misalkan ketemu yang seperti ini, file JSON, ini adalah bracket. Nah, jadi nanti catatannya di sini. Ini ibaratkan judul ya. Nih, Kafik kasih tulisan judul. Nah, inilah tulisannya nih. Nah, di sini ya. Di tengah-tengah ya, dia dibuka buka kurung awal dan tutup kurung awal ya. Jadi ada bracketnya. Baru isinya adalah judul. Nah, inilah catatannya, teman-teman ya. Catatannya ya. Di sini catatannya nih ditulis. Ini ada titik duanya ya. Nah, ini judulnya. Judul ini bisa jadi seperti ini, list of text-nya ya. Nah, gitu ya. Jadi nanti seperti ini. Catatannya kita masukkan ke dalam file JSON. Oke, lanjut lagi. Catatan dalam file teks menjadi optimal ya. Oke, sekarang file JSON atau file teks. Apakah mungkin menyimpan catatan secara optimal dalam file teks? Nah, kira-kira gimana jawabannya? Kalian tahu nggak file teks itu file apa? Misalkan kalau kalian simpan catatan di dalam Notepad ya, Notepad, pasti format tipe filenya adalah .txt ya. Pernah lihat nggak di file-file itu ngelihat .txt? Misalkan ini catatan .txt nih di sininya, catatan .txt. Coba deh, Kafit minta kita praktek dulu ya. Coba kalian buka Notepad, sama-sama buka Notepad ya. Coba dibuka, ketik search Notepad gitu. Ya, Kafit, contohkan ya. Kalian lakukan seperti ini. Klik Notepad. Nah, kalian buka Notepad ini, catatan ya, di laptopnya masing-masing ya, Notepad. Diklik Notepad, kemudian nanti dia buka. Nah, nih, buka seperti ini ya. Oke, oke. Misalkan kalian ketik aja, ini adalah catatan. Nah, coba Kafit pengen kalian lakukan seperti ini. Buka Notepad, kemudian isi dalamnya catatan. Bebas nulis apapun.
Nah, kemudian coba kalian kalian save ya. Kemudian coba kalian save. Kalau sudah dibuka notepadnya, kalian kalian klik file, klik save atau save as. Ya, dua nih. Nah, kemudian di bawah sini ada ini. Ada tulisan apa? Muncul nggak? Tulisan apa di situ? Coba tulisan apa, Andre? Kalau ada tulisan teks dokumen. Kalau nggak, Oke. Oh iya lagi mood. Sorry sorry. Coba kamu cek ini Andre. eh di save as tipe punyamu itu apa tipenya? sama kayak gitu nggak? Teks documents. Sama ya. Oke. Punya Rafa, Leon, gimana? Udah Kavana, di save. sama ya. Oke. Di situ .txt ya. Coba kalian save aja, ditaruh di mana? Ya, save aja. Save as tipe ya. Di sini txt. Nah, oke, save aja ya. Taruh nanti Kavit minta untuk buka ya. Oke. Kavit juga sudah save. Oke, Kavit jelas ini. Ini materi yang sangat penting teman-teman ya. Nah, ini pengetahuan nih. Jadi Kavit mau ngajarin kalau kalian eh, lihat nanti teknologi itu seperti ini teman-teman ya. Lanjut lagi ya. Oke, ke sini Kavit. Oke, ya. Nah, sekarang masih inget isi file JSON kemarin gimana? Kita nambahin catatan di aplikasi Smart Notes. Masih inget kan bentukannya? Isinya begini ya. Ada bracketnya ya. Nah, gini. Di sini ada key ya, key. Di sini value ya. Oke, key value. Sama di sini juga key. Misalkan ini key satu, ini key 2, ini key 3, ini value satu, ini value 2, value 3. Oke. Kalau file text tadi bentukannya gimana? Kalian ngetiknya. Teks aja di sini ya. Misalkan langsung di sini. Teks isinya ya, teks panjang gitu ya. Kemudian di sini di bawahnya kalau di enter, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi gitu ya. Jadi isi file teks tuh hanya seperti ini. Tapi kalau file JSON itu ada bentukannya. Nah, sekarang dari struktur kelihatan beda nggak? Pembedanya di mana? Pembedanya adalah di bracketnya ya. Nih, di sininya pembedanya. Nah, ya. Jadi kalau buka file JSON di situ ya. Kalau file text di situ. Nanti disimpan ya. Nanti kita akan compare hasil dari file text menjadi file JSON. Nah, sekarang Kavit teks dulu. Nah, gini kata Kavit ya formatnya. Nah, ya. Kalau teks hanya seperti ini. Jadi formatnya udah dia nggak ada format sama sekali. Tapi kalau file JSON ada kamus dan daftar. Jadi kayak ibaratkan ada key dan value-nya. Di sini ada about the moon. Ya kemudian ada teksnya, ada teksnya. Ya. Nah,
Strukturnya berbeda. Jadi nanti kalau file teks ini isinya .txt ya. Nah, tapi kalau JSON dia .json, .json sama ya. Nah, oke, gitu nanti isinya. Bagaimana sekarang cara membaca data dari file teks dengan benar? Ya, jadi file teks itu kan tadi tidak beraturan ya strukturnya, dia langsung lurus-lurus saja. Nah, bagaimana cara bacanya? Nah, harus ada nama belakang dan nilai sebagai pembatasnya nih. Ada space. Nih ya, data dipisahkan satu sama lain sesuai dengan algoritma yang dijelaskan oleh pengguna. Tapi kalau yang file JSON, data dipisahkan satu sama lain secara otomatis sesuai dengan struktur dan kamus. Jadi, kalau kita baca file teks, ya, kalau komputer, ya algoritma itu membaca file teks, itu harus dipisah-pisahin dulu. Nih, space-nya ini harus dipisah-pisahkan. Mana yang sebagai kamus, mana yang sebagai daftar. Tetapi kalau file JSON, dia akan langsung terbaca karena dia sudah ada struktur yang dibuat, ya, seperti itu. Jadi ada struktur yang dibuat langsung file JSON, ya. Nah, gitu. Seperti ini kata Kafit, ya. Ada hari anak ulang tahun hari pengetahuan. Jadi akan dipisah-pisahkan, ya. Nah, tapi kalau file JSON dia langsung, ya. Nah, ini keuntungannya. Jadi kita nanti akan coba lakukan pengisian .txt ya. Jadi harusnya kita menyimpannya file txt kalau yang waktu awal-awal banget kita akan convert dia menjadi JSON ya. Menggunakan JSON.dump kemarin ya. Itu sebuah function yang kita gunakan di Python ya. JSON.dump. Oke. Nah, parser sekarang. Nah, semakin banyak data dalam file teks, semakin sulit memprogram parser. Nah, sekarang parser itu apa? Parser itu adalah mengekstraksi potongan informasi dalam data. Jadi kayak mana contohnya? Seperti ini contohnya. Nah, jadi nanti program ini tuh hanya bekerja dengan satu file teks. Ya. Kalau misalkan data yang bentuknya teks seperti ini, teman-teman ya, ini akan sulit nanti di parser. Karena dia, nih, ya, dia tidak satu baris satu. Jadi harus satu baris satu file, ya. Jadi satu baris satu file gitu, ya. Nih, hari anak. Ada slash n itu artinya kayak seperti enter, ya. Satu baris, satu enter, satu baris, satu enter. Berbeda dengan file JSON. Nah, tujuannya buat apa sih? Tujuannya agar lebih mudah. Saat parsernya nggak sulit ya. Nah, ini. Oke? Ya, coba nanti kita akan mengetahui database untuk bekerja dengan file ya. Nah, oke, ini nanti cara buatnya catatan nol, catatan teks, tag nol, dan oke ya. Selanjutnya ini stringnya. Oke, teman-teman ini. Ini adalah programnya. Bagaimana cara kita melakukan penyimpanan ya. Nah, ini Cafe coba cari contohnya dulu ya. Oke, mana di sini programnya? Oh, cuma yang ini ya. Oke, ya kita akan coba nomor satu dulu teman-teman ya. Penyimpanan data. Oke, silakan dibuka di terakhir yang mana? Ini ya. Nomor 40 berapa kita? Oh, 50 ya.
Nomor 50. Tapi ini ada kualifikasi fun. Ya, kita isi dulu. Ya, silakan dijawab. Ini pertanyaan seperti ini. Oh, oke. Pertanyaannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, silakan kerjakan ini tugas penilaian. Ya, silakan dijawab nomor 50, nomor 1. Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ya, teman-teman ya. Jadi, kalau Leon ada pertanyaan ya, Andre, Rafa, Gomez, silakan ditanyakan sambil jawab nomor 1. Nah, ini latihan soal. Oke, David kasih waktu 5 menit cukup ya. 5 menit sampai nomor 7 lah. Ya, silakan dijawab. Nah, nomor 1, file teks memiliki ekstensi .txt. Pilih pernyataan yang benar ya. Nah, pilih pernyataan yang benar. Nah, tadi udah Kak Fit ajarin tuh tentang file txt. Nah, coba. Yang sudah selesai boleh ditulis namanya di sini ya. Saya sudah Kak gitu, atau boleh di raise hand ya. Yang sudah, boleh raise hand sampai nomor 7. Waktunya 2 menit lagi ya.
Ada yang sudah selesai? Sampai nomor 7? Atau ada yang kesusahan nih, kesulitan? Boleh ditanyain ya. Ada kesulitan? Nomor 4 ada yang belum atau ada yang sudah? Nomor 4. Belum. Belum, Kak. Nomor 4 ya? Nomor 4 sulit ya? Hmm. Coba nih nomor 4 nih. Kafik kasih clue ya. Yuk kita bareng-bareng nomor 4. Nomor 1, 2, 3 boleh dicoba-coba ya. Atau nomor gini nih dari nomor 1 nih. Boleh deh Kafik bantuin ya. Nomor 1 teman-teman. Jadi isi file tentang ya pernyataan yang benar tentang TXT ini adalah ini. Jika membuka file untuk dibaca dan mencoba menulis data ke dalamnya, atribut sukses akan berubah otomatis. Nah, ini ya. Jadi kalau pilihan yang ini, pilihan yang ini sebenarnya kalau dibuka dan dibaca, ini sebenarnya belum bisa teman-teman ya. Jadi yang tidak ada untuk ditulis, nah ini baru bisa ya. Nah ini. Kemudian jika perlu file teks dapat diganti namanya langsung di program. Ini salah ya, nggak bisa. Jika file teks dapat dibuka dengan atribut akses yang berbeda. Ini benar. File teks dapat menyimpan data apapun, bahkan kode biner. Iya betul ya. Nah, ini jawabannya tiga ini. Nah, nih jawabannya tiga ini ya. Oke, sudah? Lanjut. Nomor 2, periksa pernyataan tentang file JSON. Nah, sudah jelas nih, data dalam file JSON diatur menggunakan kamus, daftar, dan lain-lain. Betul. File JSON adalah file teks untuk menyimpan data terstruktur. Betul. Jika Anda membuka file txt dengan atribut J, J itu apa? Ini J ini nggak ada ya. Itu akan menjadi file JSON. Salah ya. J ini nggak ada. Ini salah. Fungsi load digunakan untuk membaca atau memuat data dari file JSON. Ya, kalau load benar ya. Fungsi dump digunakan untuk membaca, memuat data. Ini salah. Nah, jawabannya tiga. Nah, oke sudah. Nomor 2. Coba nomor 3.
Metode replace, split dan try except. Nah, try except ini coba dan terkecuali ya. Nah, oke, metode split ini memisahkan string menjadi substring menggunakan pembatas yang ditentukan. Nah, jelas nih split memisahkan. Kalau replace itu menimpa ya teman-teman ya. Replace itu kayak yang tadinya ini terus diganti, kayak ditimpa ya. Jadi diganti. Nah, ini mengganti satu substring dengan substring lainnya, misalnya n ke. Nah, ini replace. Kemudian try except. Try except ini coba apa? Kecuali ya. Nah, dia kalau misalkan dicoba, apakah ini benar? Nah, kalau misalkan ini benar untuk membuka file, maka dia lakukan apa? Kecualinya apa? Ini ya. Kalau konstruksi or in ini membaca file baris demi baris ya. Ah, seperti ini jawabannya. Ini coba coba dulu. Oke, sudah. Nomor 3 sudah. Nomor 2 sudah. Satu. Belum tiga. 3 ya. Satu dua sudah ya. Ini dua, ini satu, ini tiga. Kita ke nomor 4 sampai nomor 5 dulu deh. Nanti kita jawab nomor 6 sama 7-nya nanti setelah kita praktik programnya ya. Nah, ini coba ngerjain soal tugas dulu. Nomor 3 sudah? Sudah. Sudah. Nomor 4 sekarang. Oke, di sini pertanyaannya adalah Anda dapat membuka file untuk dibaca atau ditulis ya. Nah, menggunakan konstruksi dengan tiga kata kunci. Oke, ini Kafit buka lagi materinya nih. Mana yang ini? Nah, untuk membaca atau menulis, kira-kira tiga kata kuncinya apa, teman-teman? Ah, coba. Tiga kata kuncinya apa? With open With, S. open, S. Good. S. Pintar, Leon. Ya, good. Leon benar ya. Jawabannya adalah with, open, S. Itu adalah tiga kata kunci untuk menggunakan konstruksi ya, untuk baca dan tulis. Maupun nanti mau mendelete juga ya termasuk ya. Nah, with, open, S. Gitu. Oke. Soal nomor 2. Fungsi titik-titik membaca data dari file teks ke dalam program. Membaca pakai apa tadi? Membaca, ayo. Apa di sini? Membaca. Ini apa nih? Membaca itu. Kalau membaca apa? Pakai apa? Nah, ya. Pakai read ya. Coba mana read? Ini ketik aja read. Kemudian kalau untuk menulis apa? Kalau menulis apa? Kalau menulis apa yo? Hmm, Right. right, Gomez. Good, pintar ya. Right. Nah, Kavit butuh responnya dong. Oke, sekarang omong-omong. Ini by the way ya. Omong-omong, untuk menulis atau menulis ulang data ke file, gunakan atribut. Kalau atribut itu pakai yang ini, teman-teman. Nih, pakai yang ini, Gomez dan Leon nih. Nih, ini atribut nih. Nah, atribut berarti simbolnya aja ya. Pakai apa berarti? Huruf apa?
Huruf apa? R. R ya. Kalau ini R. R apa apa? Untuk menulis ulang. Menulis ulang apa? R atau W? R atau W? Menulis ulang. W. W ya. W, right. Kalau untuk nambahin data, kemarin apa? Append. Iya, apa yang betul. Tapi huruf A ya, A. Ah, append. Coba jawab. Gitu ya. Bener semua nggak? Bener semua ya. Ah. Nanti sebelum sebelum kita ngoding, ngerjain ini dulu nanti pasti bisa ngodingnya. Oh, ternyata buat buka file ini with open S, fungsinya read, write, atributnya W, A gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Satu soalan terakhir sebelum kita masuk program. Nah, untuk menghubungkan library JSON, Anda perlu menulis kata kunci titik 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 apa? Ayo ini harus bisa. Harus bisa apa? Kira-kira apa nih? Biasanya kalau Kafit mau ngambil JSON pakai apa deh? Nih kata kuncinya. Kafit kasih clue nih. Kafit mau gunain library JSON nih, library JSON Data. atau ya atau library Matplotlib atau library Pandas. Kafit harus apa tuh ketika apa? Mau ngambil. Data. Iya data, tapi ada spesifiknya lagi. Yang paling atas biasa di coding apa? Kafit Import. import, betul gitu ya. Nih kata kuncinya adalah menghubungkan. Kalau untuk menghubungkan menggunakan kata import ya, menghubungkan ke library JSON, import JSON, import pandas, ya kan? Import apalagi NumPy, import Matplotlib, import Kivi. Nah, untuk menghubungkan library pakai kata kuncinya adalah import, gitu ya. Kemudian yang kedua ini apa yo? Yang tadi nih, membuka file untuk membaca atau menulis. Apa? With open S. S ya. Iya, good. Sama nih. Nah, ini bedanya nih. Fungsi titik-titik memuat membaca data dari file JSON ke dalam kamus. Memuat ya, memuat membaca data dari file JSON. Tapi kalau tadi yang nomor 4, ini adalah membongkar dan juga ini membaca file teks. Nah, kalau yang tadi ini file teks, kalau yang ini adalah JSON. Nah, bedanya itu. Kalau JSON tadi pakai apa? Pakai load ya. Nah, ini bedanya di situ. Ya, kalau TXT tadi adalah read, tapi kalau ini adalah load. Oke? Nah, tadi yang tadi Kavit sebutin untuk menulis data dari kamus ke file JSON. JSON dot apa? Tadi Kavit sempat sebutin kok. Fungsinya untuk Data. ini sebuah fungsi untuk masukin file tulisan kita ke dalam JSON. JSON dot JSON dot depannya huruf D. Up. Data. JSON dot eh, dam teman ya nih JSON dot dam masih ingat nggak tadi kata kafe kan JSON dot dam untuk mendapat tulisan kita ke dalam file JSON pakai JSON dot dam. Nah yang paling bawah ini sebenarnya adalah urutan ya, urutkan berdasarkan aja pakai nih pakai sort
underscore keys. Nah, itu. Sudah, silakan jawab. Nah, coba. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau Kak, tidak? yang nomor 4 yang terakhir apa ya, Kak? Soalnya tadi izin pergi sebentar ke toilet tadi. Sorry. Part yang terakhir. Apa Yang coba pertanyaannya? yang Apa keempat, pertanyaannya? Ya, pertanyaannya apa? pertanyaannya untuk menambah data penjumlahan digunakan atribut Nah, biasanya pakai apa? Kamu ingat nggak? saya pakai Kalau nulis untuk apa? Nulis itu simbolnya apa atributnya? Nulis. apa? Nulis itu atributnya apa? W ya. eh W kan? ya, W. W itu untuk write. Nah, kalau buat nambahin, hurufnya apa? Hurufnya apa? Kalau nulis itu write, kalau membaca itu R, kalau nambahin itu S, some, some. append ya. Pakai Oh, A, pakai A, huruf A. apa? Append atau add gitu ya, menambahkan. Oh, Gitu, pakai huruf ini A. apa? Iya. Nah, yang nomor 5 ini. Ah, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk teorinya? Tidak, Kak. Tidak ya? Oke, sampai nomor 5 sudah semua ya? Ya, kalau sudah semua, silakan buka VS Code-nya. Kita akan mulai coding, teman-teman ya. Terakhir kita buka sampai nomor berapa sih? Lesson ke berapa? Oh, banyak juga ya. Kafit masih bisa nggak buka VS Code? Kak, saya yang kemarin ketinggalan, Kak. Soalnya VS Code-nya bermasalah. Oke, nggak apa-apa. Kafit share lagi. Sama Kafit VS Code-nya lagi bermasalah sekarang juga ya. Coba. Oke, siapkan dulu semuanya. Nah, jadi tadi sambil Kafit bahas ulang ya. Aman ya, materinya sudah jelas dan juga udah bisa tahu perbedaan antara file txt dengan JSON, kemudian penggunaan di dalam Python, write, dan ada read, dan ada append ya. Nah, dan juga tadi ada fungsi load dan dump ya, dump, dump. Nah, itu fungsinya untuk menambahkan tulisan ke dalam file JSON. Nah, gitu. Tadi coba kami cek dulu ya. Ini lesson 50 teman-teman. Tapi nggak buka Viscode. Leon boleh share screen dong? Tapi pengen lihat ini ya Leon. Bukan nomor 2 ya. VSC catatan. Nah, di sini ada program versi demo semua tuh. Oh, ini demonya. Oh iya. Coba dibuka. Kafit pengen lihat. Kafit nggak bisa buka VS Code-nya nih. Sebentar. Apa isinya Leon? Eh, isinya Nggak ada buat apa-apa ya? catatan, eh, Hmm, buat ininya. catatan awal eh, teks dengan data file new. hmm, Ini doang sih. oh, oke oke. Programnya kosong ya? Program Ini ya kodenya. kosong. Oh, ini kosong ya? Ya, Kafit lihat. Oke, itu kosong. Kalau itu kosong berarti, oke, berarti kita buka di nomor yang keberapa itu? Terakhir nomor empat berapa? Ini lima. delapan
Ini 50 ya. Ya, 50, 490, 48 betul. Bukan nomor 48 teman-teman. Bukan nomor 48. Kita salin kodenya semua ya. Kemudian taruh di nomor 50. Oke? Sekarang Bukan VS nomor Code saya juga mulai error, Kak. mulai error ya. Kafit gak bisa buka malah. Jadi Kafit harus uninstall lagi nih. Nanti kelamaan ya, takut kelamaan. Jadi Kafit buka VS Code yang ini aja. VS Code yang biasa Nah, ya. bisa-bisa. Biasa buat Kafit. Nah, ini disalin. Boleh deh salin. Nomor 48 kemarin ya. Salin boleh dong kirim ke Kafit. Boleh. Ke grup aja boleh atau ke WhatsApp ya. Ke PC ya. Hmm. Ya, taruh di grup aja. Nanti biar sekalian Andre bisa salin tuh. Andre punya. Tuh Kafit juga buka ini kok. Nah, oke, thank you Leon. Ya, oke, Kak, buka ya. File JSON-nya nanti kita buat sendiri aja. Ini coba Kafit untuk lesson 50. Oke. Namanya Smart Notes.py ya. Underscore data. Nah, ini isinya adalah oh, bukan. Oke, ini ya. Oke, ini teman-teman. Coba Kafit buka dulu. Ini hasilnya ya. Halo, itu. Wait, no. Note name-nya adalah catatan satu. Nah, enter tag. Nah, ini. Oke, sudah dicoba dulu. Siapa yang sudah bisa jalan programnya? Jalan seperti ini. Buat yang di 50, Kak.
Ya, yang ditaruh di 50. Jadi disalin dulu, taruh di 50, coba jalankan ya. Jadi nanti ada updatean baru nih buat kita logiknya lagi. Kok saya nggak bisa keluarin, Kak, hasilnya? Nggak bisa apa? Nggak bisa keluarin hasilnya. Keluarin hasilnya, maksudnya gimana tuh? Nggak bisa read ya? Di pas di Gimana coba? play, dia Hah? otomatis itu kehapus. Apa katanya? Notes? Filenya udah dibuat belum? No such file or directory nih katanya. Notes underscore data.json. Kamu buat dulu. Buat file dulu. Nah, di level workspace. Di sini buat filenya. Coba arahin ke sini. Nah, itu tuh buat file tuh. Ya, nah itu create file. Ya, itu. Yang kiri, yang kiri. Nah, itu. Notes, notes ada S-nya. Notes underscore data.json. Nah, ini dikeluarin ya. Ini dikeluarin, Leon. Notes data.json-nya dikeluarin. Ditaruh di bawahnya notes txt. Ini kan into ya. Cancel, cancel. Ditaruh di bawahnya lagi. Nah, situ. Move. Oke, coba jalanin. Oh, ini kasih tanda buka kurung, petik kurungnya. Jangan lupa. Bracketnya kasih. Oke, good. Coba notes spy-nya jalanin lagi. Oke. Nah, coba kasih catatan. Harusnya nanti kamu masuk masuk ke dalam notes datanya. Ini catatan gitu misalkan. Ya, create note, save note, masuk tuh. Catatannya ada di situ. Ya, tuh udah create note-nya, catatan hari ini ya, tag-nya. Tag itu ibaratkan kayak kategorinya apa aja ya, teks. Boleh itu nanti langsung kamu cek aja di situ. Di notes, nggak perlu disilang ya. Notes underscore data.json, coba cek. Dah Masuk tuh. Masuk ya. Oke, masuk. punya Leon sudah. Coba kalau punya Gomez sudah belum? Aku error. Error di mana? Coba. Kamu udah salin belum? Pakai punya Leon yang tadi di grup. Belum. Bentar. Tadi Ya, belum ke WA. oke. Rafa gimana, Rafa? Ini Kavit juga pakai Visual Studio Code yang punya Kavit ya. Bisa buat Kakak cover. ini error juga. Error apa? Coba sini kita solve bareng-bareng. Bentar. Mana? Kenapa itu? Notes that oh itu belum dibuat filenya nih. Coba apa katanya di sini? Coba kamu baca apa nih? No such file or directory. Artinya apa? Nggak ada file no data JSON. Atau direktorinya nggak ada ya? File atau Iya. directory atau sebuah folder itu nggak ada. Berarti apa yang harus kamu lakukan? Harus Ah, apa? Kalau nggak ada berarti harus apa? buat. Buat ya. Kalau nggak ada berarti harus dibuat dong. Buatnya di mana? Di buat file di mana? Di sini. Ya, buat file. Kasih namanya. Apa kasih namanya? JSON. Enggak, tadi apa tadi? No such file or directory. Namanya apa tadi yang nggak ada? Yang nggak ada Eh, apa tadi? bentar. Tadi mana tadi? Udah hilang lah.
Kamu close. Apa Notes enggak? data JSON. Bukan. Bentar. Iya, notes data JSON. Kan tadi nggak ada. Yang nggak ada lah notes data JSON. Berarti kamu harus buat file dengan nama Notes data JSON. notes data JSON. Gitu ya. Ada? Itu titik apa underscore itu. Itu bukan anda. Um, Salah ya, kelihatan bentukannya. Oke, dah. Dikasih bracket, jangan lupa. Notes hmm? data JSON-nya kasih bracket. Gimana? Ini. Ya, kayak gitu. Dah. Oke. Oke. Muncul nggak? Muncul, muncul. Muncul. Coba kan nanti kamu tes ya. Hmm. Oke. Oke, karena sudah, Kak Fit akan lanjutkan ya, teman-teman. Sini kita akan mulai coding. Oke, sudah siap? Sudah ya? Ada yang masih kendala? Ada yang masih kendala? Aman, nggak ada? Oke, nggak ada ya. Kak Fit bisa mulai ya. Oke, sekarang kita buat sebuah file baru. Kalau yang kemarin Kak Fit ajarkan, ini Kak Fit share screen dulu. Kemarin kita buat notes underscore data.json ya. Sekarang buat satu file lagi ya. Satu pad dengan si Smart Notes. Kita buat file lagi. Kasih kayak gini nama filenya. 0.txt. Ah, gini. 0.txt. Angka ya, bukan O. Bukan huruf tapi angka. 0.txt. Oke, isi begini tulisannya. Kafit kirim di Gimana kolom jadi chat. Kak bikin file baru? Ya, bikin file baru 0.txt. Isinya seperti ini. Kafit kirim tulisannya di kolom chat. Kalian salin aja. Welcome, these are the smartest note gitu ya. Coba. Nah, ya. Jadi nanti akan munculin file txt ini. Tapi ini bukan file JSON. Ingat, nanti Kafit kasih tahu perbedaannya nih di sini. Oke. Welcome, these are the smartest notes ya. Oke. Dibuat dulu filenya, isinya kolom chatnya ini. Sudah? Sudah teman-teman? Ditambahkan? Sudah ya?
Oke, yuk. Di sini, di enter di line ke-7, ya. Di bawah sini, ketik notes begini. Ketik notes seperti ini. Ini update-nya ya. Update bagian 3. Membuat struktur list. Jadi listnya tuh nanti isinya gini. Ini ada nama, ini ada isi, dan ini ada tag. Satu, tag satu, dan tag dua gitu ya. Ini nama, isi. Nah, seperti ini. Oke, sudah? Ini dibuat sudah? Oke, sudah? Ini sudah ya. Kita bisa skip ini. Parameter app window kita skip ke bawah. Widget tag juga. Arranging widgets by layout juga sudah. Kita skip saja. Nah, di sini kita akan lakukan update-nya. Sekarang kita punya update di sini ya. Coba lihat. Di add note. Kita punya update di add note. Buka sebuah function untuk add note. Ya, untuk menambah catatan. Kita ada update di sini. Oke. Di bagian if-nya, ini kita hapus. Di sini update-nya ya. Update. Update bagian 3. Di bawah sini. Nah, tambahin update seperti ini. Kafit kirim di kolom chat ya. Nah, tambahin update-nya seperti ini. Update bagian 3. Nih, note sama dengan note name. Ini isinya dan ini adalah tag-nya. Oke, ini update bagian 3. Sudah ditambahkan?
Kemudian bawahnya lagi, di bawahnya persis, ini Kafit tambahin. Nah, nih tambahin seperti di yang Kafit tampilan Kafit ya. Itu Kafit sudah kirimkan juga di kolom chat. Silakan ditambahkan. Ini yang tadi kita pelajari ya, with open S. Ini adalah tiga kata kunci untuk melakukan membaca atau menulis sebuah file ya. Nah, karena tadi tipenya 0.txt, nah di sini menggunakan nama 0 ya. Nah, di sini ada string Lenot Smith 1. Ini adalah atributnya. Nah, ini encodingnya dan ini ada filenya. Oke, ini update add node sudah selesai. Sekarang kita show node ya sekarang. Oke, ini tambahin dulu. Sudah? Kita lanjut ya. Sekarang ke show note, teman-teman. Nah, di show note ini kita hapus semua. Kita hapus semua di show note ya. Ini update bagian 3. Hapus semua di show note, kemudian tambahin seperti yang Kak lakukan. Nah, tambahkan di kolom chat. Oke, untuk show note sudah ditambahkan ya show note ya. Sekarang kita scroll ke bawah di save note nih. Nah, kita ada yang baru nih di save note. Add note tadi sudah, save show note juga sudah. Sekarang save note ya. Oke, di save note ini boleh kita hapus semua. Save note kita hapus semua. Kita update bagian 3 gitu ya. Biar tahu ya. Bagian 3. Nah, ini Hafid kirimkan di kolom chat.
Nah, ini di save note. Sudah? Sekarang di bagian function delete note ya. Ini boleh kita hapus semua. Kita ganti dengan yang baru. Ini adalah function baru delete note. Kak, boleh lihat yang save note tadi, Kak. Soalnya dia kayak tersambung gitu ya, Kak. Itunya. Kalau, Save note. Save note masih di atasnya. Ini oh, yang Kafit kirim nih. Ini save note nih. Ini save note ya. Nah itu. Kafit tandain di kolom chat. Ada nggak? Tersambung ya? Apa gimana? iya, dia tersambung, Kak. Jadi, iya, Jadi berantakan ya? Iya, iya, Kak. Kak. Oke, oke, oke. Kalau yang lain aman, yang atas show note aman. Aman. Oke, show note aman ya. Ini aja ya, save note ya. Wah, Kafit pakai Prettier ini. Nah, ini tuh coba. Ini yang save note nih. Berarti ini Kafit hapus berarti biar nggak bingung nanti kalian. Nah itu. Nah, ini Kafit pakai Prettier biar kalian salinnya enak. Ini update bagian 3 ya. Bagian 3 juga. Nah, ini delete note. Jadi kalau Kafit salin di sini, Kafit pakai extension. Jadi pas salin tuh rapih ya. Kalian tinggal paste-nya lebih mudah, copy paste-nya. Oke, delete note sudah. Rapi ya delete note ya. Tunggu Kak, saya mau lihat yang save note kayak gimana Kak. Save note nih, save note. Save note. Ini delete note. Udah Kafit tandain kok itu. Jadi di bawahnya Kafit reply-nya. Mana yang save, mana yang Ya delete. sudah Kak. Ya. Jadi kolom chatnya udah Kafit kirim juga. Oke, sekarang yang note-note sudah. Kita masuk ke yang tag ya. Nah, yang tag ini cukup ada update. Update-nya cukup banyak ya. Tag ini kita semua, kita ganti juga. Update bagian 3 gitu ya. Ini kita add tag dulu. Add tag ya. Oke, ini Kavit pakai Prettier lebih mudah. Nah, ini biar lebih mudah ya. Ini add tag ya.
Oke, attack sudah. Oke, sudah ya. Sekarang kita lanjut ke delete tag ya. Nah, delete tag di sini kita ganti update bagian 3. Nah, ini Kavit salingkan dulu di kolom chatnya ya. Delete tag. Nah, situ ya. Oke, itu yang terakhir adalah search tag gitu ya. Itu sudah Kavit tambahkan delete tag ini bagian delete tag ya. Di kolom chat juga sudah Kavit tambahkan. Jadi kalian bisa salin ya di situ. Sudah yang delete? Udah Kak. Sudah ya. Oke, yang delete sudah. Ini yang terakhir, yang belum apa? Search ya. Oke, yang search kita belum nih. Kita ganti yang search karena else-nya masih pas di situ. Nah, yang search itu harus bisa ya. Nah, ini Kavit salinkan dulu. Ini update bagian 3. Di sini search. Oke, ini search ya. Search tag. Oke. Oke, search tag finish. Dan yang terakhir masih ada lagi untuk memuat data dari file text-nya. Oke, ini terakhir teman-teman. Kita akan tambahkan di bagian bawah sini. Ya, di button text search boleh enter. Di sini update bagian 3 ya.
Nah, yang paling bawah boleh dihapus ya. Jadi dari button text search, sisain update bagian 3. Ini Kavi kirimkan ya. Jadi langsung seperti ini. Nah, ini terakhir tampilan bawahnya. Oke, ya. Dari update bagian 3 paling bawah sini, langsung ganti semua ya. Coba jalankan. Python smart.py. Halo, coba juga. Save note. Ya, enter tag, fit, save. Coba dua. Oke. Coba. Oke. Oke, sudah. Sudah, Kak. Sudah, bisa. Hasilnya gimana? Gini, coba kalian lihat di sini pasti ada welcome ya. Ada welcome sama kalian kalau isi, misalkan ini Kavit, ini catatan punya saya ya. Kalian save note. Nah, kalau kalian pindah welcome nanti ini masih punya kita. Kayak ada error, Kak, di Ya, ada. Oh, ada error. Di mana di mana? di sini. Share coba. Yang lain 77, Kak. Coba paling atas, scroll paling atas. Itu apa? Di situ katanya line 77 expected identity block. Ini kurung apa nih? Angel bracket bukan? Notesnya. Hmm. Itu angel bracket atau kurung siku kan itu ya? Kurung Kurung siku bukan? bracket atau Bukan, angel bracket. yang ini? Iya, angel bracket itu yang kurung siku. Udah. Udah ya? Oh, coba line 7. Apa katanya di situ? Line 77 ya? Apa? Coba dibacain. Eh, Notes salah ya? expected Itu kurang tuh. unincomplete. Oh iya, ini kurang full. Coba kamu salin di kolom chat ini yang full ya. Ganti itu. Nah, ada ininya. Di atasnya tuh ada catatannya ya. Nah, coba lihat yang Kafit kirim. Oh, Nah, itu ada name-nya. Karena di situ formatnya adalah dia nggak baca ininya tadi, note name. Ini kan tadi katanya kamusnya itu adalah daftarnya sekarang dan itu 116. Oh seratus ya, enam belas. yang ini belum di Ya, identasinya ya. 131. Terus 31 indentasinya tuh else-nya jadi dua kayak gitu. Else-nya nggak boleh dua, nggak boleh sejajar else-nya. Ya, if-nya sama itu. Ya, oke. 46. Kak Afid aku juga error. Share screen, boleh boleh. Python itu sangat berpengaruh
terhadap Sudah, indentasi Kak. ya. Ya, sudah muncul. Coba dicoba. Demonstrasikan, demonstrasikan. Nanti hasilnya kirim ke WhatsApp ya. Apa kamu yang error di sini? Identasinya lagi tuh. Ini identasi kamu benerin. If-nya harus sejajar dengan garis ini, else-nya harus sejajar. Nah, ini sebenarnya yang jadi permasalah ya. Identasi nih, if-nya kamu majuin ke sini di line 95. Ah, harus sejajar dengan else ya. Sama coba cek yang lain. Ini Yang lain hasilnya, juga Kak. cek. Hasilnya gimana? Boleh share screen. Bisa langsung masuk. Welcome. Bisa, welcome-nya sudah masuk ya, terbaca. Sudah. Sudah. Nah, kalau kamu buat sendiri juga bisa ya, note-nya. Dan ditambahin tag-nya ya. Nah, di bawahnya dalamnya. Kalau masuk kamu ganti welcome, akan berubah list of tag-nya. Ya. Nah, itu catatannya Smart Notes. Oke, sudah muncul. Coba isi lihat filenya, Leon. Di 0.txt-nya gimana? Coba. These 0.txt-nya, are the smartest note. nah, these are. Kalau 1.txt-nya, Hah? 1.txt apa isinya? Satu. .txt Itu di isinya. mana? Enggak, kamu save dulu note-nya, nanti otomatis buat file baru dia. Udah save. Coba muncul nggak filenya? Tunggu, Kak. Muncul nih harusnya kayak gini nih. Dia akan nyimpan sendiri nih. Nih, Oh, kamu muncul nggak? di nol. Oh, jadi Coba save dulu. Ya, coba save, search. Kakak aku iya error. kebuat. Nah, Kebuat, Kak. kebuat kan? Iya, tag-nya tambahin. Mana coba yang error tadi, Gomez? Indentation-nya udah, cuman ini nggak tahu maksudnya apa nih. Apa tuh? Right ini. Katanya right ini undefined. Right is not defined, artinya tidak terdefinisi dia. Dia nggak ada itu, kata right itu nggak ada. Di bagian mana? Iya. Add note ya? Di Heeh. add, di add note dia nggak ada tuh right. Berarti kamu ada typo tuh. Oh, kurang file tuh. File dot write. Tambahin di depannya. Mana sini? Iya, file dot write. Nah, itu. Baru bisa ya. Ya bisa. Oke. Ya, oke. Silakan dicoba. Nanti hasilnya screenshot ya. Oke, jadi Kak mau coba review dulu nih teman-teman ya. Tadi kita sudah belajar tentang aplikasi Smart Notes ya. Itu sebenarnya aplikasi yang cukup berguna banget ya. Saat untuk pembelajaran ya. Jadi tipe-tipe pembelajaran yang kalian lakukan saat ini itu sebenarnya nanti ketika kalian melihat aplikasi-aplikasi ya di Google Chrome, di desktop ya, Notepad itu tipenya seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah pembelajaran dasar banget untuk kalian bisa coba menjadi seorang developer ya. Nah, seorang IT guy. Wah, jadi IT guy. Jadi seorang IT yang benar-benar bisa buat aplikasi ya. Nah, itu bisa menyimpan catatan apa saja. Kalian punya catatan. Nah, tapi kalau misalkan dijalanin lagi bakal hilang nggak kira-kira? Coba kalian stop, kalian jalanin lagi aplikasinya. Catatannya hilang nggak? Coba. Kalian stop, kemudian kalian jalankan lagi. Hilang nggak catatannya? Coba ya. Stop, jalanin lagi. Hilang nggak catatannya? Nggak bakal hilang kan? Nah, tetap ada ya. Tetap ada. Karena apa? Karena dia menyimpannya langsung ke dalam file ini, teman-teman ya. Nih, dia akan baca lagi di sini. Nah, jadi catatannya akan selalu ada. Jadi aplikasinya itu kayak aplikasi untuk, ya kalau misalkan nanti kalian sudah punya usaha ya, di orang tua atau saudara, ini bisa kita deploy nih teman-teman ya. Kita publish jadi aplikasi yang bisa
gunakan gitu ya untuk menyimpan, untuk catatan di warung ya, penyimpanan harga, barang-barang gitu ya, berguna banget ya. Nah, jadi tadi penggunaannya seperti itu. Sebenarnya tadi hanya tambahan-tambahan untuk proses pembacaan aja ya. Jadi tadi setiap functionnya kita ubah dari add note sampai ke add tag ya, sampai ke search by tag itu kita sedikit ubah. Hanya perbedaannya adalah kita bisa baca file TXT. Kalau yang kemarin kita hanya full JSON ya. Kita kemarin hanya full JSON dan kita bisa nambahkannya langsung ke JSON. Tapi kalau ini ada TXT-nya. Nah ya, jadi tambahan TXT. Menggunakan tadi apa? Tiga kata kuncinya. Masih ingat apa? Tiga kata kunci? Apa teman-teman? Tiga kata kuncinya? With open With S. open With S. open S ya. Kalau untuk membacanya fungsinya read Read dan dan menulis Right. write. write. Right. Kalau atributnya W N W, R dan A. A. Kalau untuk function untuk membaca file JSON apa? Load. Load, good. Kalau untuk menambahkan ke file JSON, Dump. dump, ya. Nah, udah. Jadi seperti itu. Nanti bisa dicek eh kalian kalau mau bahan belajar, ya. Nah, penggunaan function dump tadi, ya, di dalam program nanti bisa ditambahkan ya. Jadi nanti penggunaan lagi function-function yang tadi tambahannya with open S, ya. Nah, jadi kalau DAM tadi sebenarnya fungsinya nanti kalau misalkan dari file kosongan yang kemarin ya, itu kan udah kita ubah. Jadi kita nggak pakai yang notes.data.json-nya. Jadi langsung nambahinnya ke txt ya. DAM tadi fungsinya untuk nambahin ke JSON ya teman-teman, bukan masuk ke txt. Jadi di JSON-nya nggak ada, dia nggak masuk apa-apa ya. Jadinya Kavin nggak make nih .dam tadi ya, makainya langsung ke txt pakai si write ya, fungsinya write. Nah, di programnya nggak ada namanya dam karena Kavin nggak masukin ke dalam dot JSON gitu ya. Dam itu fungsinya untuk JSON. Oke, untuk pertemuan hari ini kita sudah di akhir kelas. Jadi teman-teman ada yang mau ditanyakan dari terkait materi di sini yang Kavin jelaskan tadi ya? Tidak, Kak. Nggak ada? Masih Sudah aman? Cukup? Aman. aman. Oke, kalau sudah aman dan cukup, terima kasih ya sudah hadir hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, nanti hasilnya boleh dikirim ke grup ya. Nanti boleh jadi bahan belajar ya. Tetap semangat ya, semangat coding juga, semangat terus belajar karena ini adalah ilmu masa depan ya. Jadi nanti kalian bisa umur sekarang udah jago teknologi, nanti kalian bisa jadi penguasa teknologi ya di masa depan. Wah, keren. Oke, tetap semangat terus. Afid ketemu lagi di minggu depan ya. Semoga tidak ada kendala, kalian juga tetap semangat juga ya. Jadi Kak juga ikut semangat nih kalau nanti sama-sama kita belajar ya. Selamat malam semuanya, dadah, sampai ketemu lagi di minggu depan. Dadah. Makasih Dadah, ya. Dadah, Kak. sama-sama. Bye.